Wa balawnahum bil hasanati wassayyi'at. Nah, Allah kemudian menyebutkan di dalam ayat ini bahwa Allah akan menguji manusia bil hasanah, dengan kelapangan. Allah uji kita dengan kesehatan, Allah uji kita dengan kelapangan hidup, Allah uji kita dengan harta, Allah uji kita dengan jabatan, Allah uji kita dengan kegantengan misalkan. Itu ujian. Al-hasanah, Allah berikan keturunan, ya, Allah berikan pasangan hidup yang baik, itu ujian. Al-hasanah, ya, termasuk ketika Allah menjadikan kita orang saleh, itu juga ujian. Apakah kita kemudian sombong dengan kesalehan kita, merasa paling soleh, merasa paling baik, begitu? Ya, kan bisa jadi seperti itu. Jadi kondisi baik diri kita itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Wasai'a, juga Allah akan menguji kita dengan sesuatu yang tidak kita harapkan. Allah uji kita dengan sakit, Allah uji kita dengan kekurangan harta, berkurangnya anggota keluarga kita. Allah panggil saudara kita atau sebagian anggota keluarga kita, Allah ambil jabatan dari kita, sayyi'ah, ya. Kemudian Allah hilangkan misalkan kebaikan dari kita, sayyi'ah, sesuatu yang dianggap buruk oleh kita. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu kalau kita diuji oleh Allah dengan kebaikan, kita harus apa? Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diuji dengan sesuatu yang sulit, kita bersabar. Nah, ini maka apabila kita bersyukur dan bersabar, maka kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, kami bangga dengan urusan orang mukmin. Kenapa? Fa inna amrahu kullahu lahu khair. Karena setiap urusannya itu baik. Umat orang beriman, orang yang memiliki keimanan di dalam hidupnya, apapun yang dia rasakan, apapun yang dia alami, apapun yang terjadi dalam kehidupannya mendatangkan kebaikan, kata Rasul. Setiap kehidupannya itu baik. In asabatu sarra syakara. Kalau dia diberikan kemudahan, kelapangan, kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan, syakara, maka dia bersyukur. Syukur baik tidak? Baik, hadirin. Ya. Wa in asabathu dharra, ketika Allah uji mereka dengan kesulitan, Allah uji dia dengan penyakit, Allah uji dia dengan kekurangan harta, Allah uji dia dengan kegagalan, sabaro, dia bersabar, dia menerima, dia ridho, maka fakana khairun lahu, kata Rasul. Maka sabar itu pun baik baginya. Jadi inilah ketika kita menghadapi kehidupan ini dengan keimanan, hadirin. Tidak ada yang buruk dengan iman kita, ya. Asal kita menerimanya dengan keimanan, keyakinan. Nah, ini dari Allah, ini ujian. Gitu. Apapun hal yang menimpa hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita yakini adalah sebagai takdir Allah, ketetapan Allah, makanya akan baik kepada kita. Hal yang sulit disikapi dengan sabar, ya. Ketika kita berhasil, kita sikapi dengan syukur. Maka sabar dan syukur ini sama-sama akan mendatangkan ridho Allah, mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul apa? Ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu lahu khair. Kami senang, kami bangga
dengan urusan mukmin karena setiap urusannya, setiap kondisinya selalu mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Syaratnya apa hadirin? Iman. Iman. Ya. Nah, kata Allah, kenapa Allah menguji kita? La'allahum yarji'un. Supaya kemudian kita sadar dan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan kesenangan, kesuksesan, keberhasilan, kita sadar, oh ini adalah min fadli Rabbi. Syukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam ketika diuji oleh Allah dengan kelapangan hidup, kesenangan, kesuksesan, dia kembali kepada Allah, hada min fadli Rabbi. Begitu ya. Jadi yarji'un itu artinya bahwa menyadari, oh ini dari Allah, ini ujian dari Allah. Yarji, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun hadirin, ketika kita diuji oleh Allah dengan kesulitan, dengan kesempitan, ya, dengan sakit, gitu. Maka kemudian kita juga mengembalikan itu kepada Allah. Apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mana daripada yarji'un? Supaya kita ini kembali kepada Allah. Kita mengembalikan segala urusan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya tidak ada yang terjadi dalam diri kita kecuali ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Min qabli an nabra'aha. Sebelum Allah menciptakan kita, menciptakan kehidupan, Allah sudah menetapkan apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Itu hadirin, ya. Maka makna istirja itu adalah kepasrahan kita kepada takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala.